Selamat datang di channel Belajar Tes TPA. Kali ini kita akan membahas soal cerita. Jika teman-teman ingin mengerjakan, silahkan di-pause ya videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu soalnya. Skala pada peta adalah 4:1 juta. Jika jarak antara kota A dan kota B pada peta 24 cm, berapakah jarak sesungguhnya kedua kota tersebut? Maka, jarak sesungguhnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Di sini, jarak pada peta adalah 24 cm. Kemudian, dibagi dengan skalanya. Skalanya adalah 4:1 juta. Maka, 24 cm, karena ini pembagian, ini dibalik ya. Jadi, 1 juta per 4. Hasilnya adalah 6 juta sentimeter. Nah, 6 juta sentimeter apakah ada dalam pilihannya? Ternyata tidak ada. Maka, karena tidak ada dan pilihannya adalah kilometer, kita konversikan ke kilometer. Perlu diingat bahwa 1 kilometer itu 100.000 cm. Jadi karena ini nolnya ada 5, 100.000 cm nolnya 5, maka kita coret nolnya 5 tinggal 60 km. Jadi, dari soal cerita ini, jarak sesungguhnya adalah 60 km atau E. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengerjakan, silahkan di-pause ya videonya. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita cermati terlebih dahulu soal yang diberikan. Sumaryadi bekerja selama 6 hari dalam seminggu dengan bayaran 31.250 per hari kerja dan 20.000 per jam lembur. Dalam sebulan bekerja, ia menerima gaji sebesar 1.030.000. Berapa jumlah jam lemburnya dalam 1 bulan? Kita estimasikan ya di sini bahwa 1 bulan itu terdapat 4 minggu dengan 6 hari kerja. Maka langkah penyelesaiannya adalah total penghasilan selama 1 bulan tanpa lembur adalah 6 hari dikalikan 4 minggu dikalikan 31.250. Kenapa 6 hari? Karena ini hitungnya per minggu dan dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi ini 1 bulan ya. 1 bulan dikali 31.250. Maka hasilnya adalah 750.000. Ini adalah jumlah penghasilan selama 1 bulan normal tanpa lembur. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jam lemburnya karena dia menerima gaji 1 juta sekian. Maka selanjutnya adalah jumlah penghasilan lembur adalah jumlah yang didapatkan dia dalam 1 bulan dikurangi dengan gaji normal tanpa adanya lembur. Berarti dari pengurangan ini dapat kita peroleh bahwa gaji lemburnya dia adalah 280.000. Ini kan jumlah penghasilan lembur, belum menjawab jumlah jam lemburnya dalam 1 bulan. Maka kita bagi lama lembur adalah 280.000 per 20.000 karena dia lemburnya per jam dibayar 20.000. Maka jumlah jam lemburnya adalah 14 jam. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengerjakan, silahkan di-pause ya videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sebelum lanjut ke pembahasan, selalu kita cermati soal ceritanya. Oke, di sini diperoleh soal bahwa Ratu mempunyai uang sebesar 1.101.500. Uang itu digunakan untuk membeli lemari dengan harga Rp700.950, dibelikan tas seharga Rp215.000 dan sepatu Rp170.000. Sisa uang Ratu adalah, diketahui bahwa uang Ratu ini sejumlah Rp1.100.000 sekian. Pengeluarannya kita rinci satu persatu dulu dari yang lemari. Lemari Rp700.950. Kemudian tas itu 215.000. Kemudian tas 215.000. Kemudian sepatu 170.000. Maka total pengeluaran Ratu adalah
1.085.950. Maka uang sisa Ratu adalah uang yang dia punya dikurangi jumlah pengeluaran ini. Maka 1 juta sekian ini dikurangi dengan 1.085.950. Maka hasilnya adalah 15.550. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal cerita yang selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengerjakan, silahkan di-pause ya videonya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Mari kita cermati terlebih dahulu soal yang diberikan. Jika X rupiah dibagi rata kepada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 400 rupiah. Jika seorang lagi bergabung pada kelompok tersebut dengan jumlah uang yang sama, setiap orang akan memperoleh 300 rupiah. Berapakah rupiah orang itu? Oke, pertama, di sini kita tulis dulu X rupiah dibagikan ke N orang. Setiap orang mendapatkan 400 perak. Maka X rupiah sama dengan 400 dikalikan N orangnya. N ini banyaknya orang. Kemudian seorang lagi bergabung. Maka X sama dengan 300 dikali N per 1. Karena orangnya bertambah 1 berarti N plus 1. Kita belum tahu orangnya ada berapa. Yang pasti orangnya bertambah 1. Maka X sama dengan 300 kali N plus 1. Jadi dapat kita tulis, karena tadi disebutkan bahwa jumlah uang yang sama, maka persamaan yang pertama ini X sama dengan 400N sama dengan X sama dengan 300N plus 1. Maka 400N ini sama dengan 300 dikali N plus 1. Kita hitung ruas sebelah kanan dulu. 300 kali N adalah 300N dan 300 kali 1 adalah 300. Maka hasilnya 300N plus 300 sama dengan 400N. Kemudian kita pindah ruas agar N-nya di satu ruas yang sama, maka 400 dikurangi 300 sama dengan 300. Ini kok bisa minus? Karena dari sini ya, ini pindah ruas, maka jadinya 300. Maka kita peroleh 100N sama dengan 300. Kemudian N sama dengan 300 dibagi 100, karena ini pindah ruas. Jadi diperoleh N sama dengan 3. Apakah sudah selesai? Belum, karena ini N ini adalah jumlah orangnya. Sementara yang ditanyakan adalah berapa rupiahkah uang itu. Tadi kita ganti rupiah yang jumlah itu dengan X, maka X sama dengan 400N. Kita juga bisa menggunakan rumus ini ya, 300N plus 1. Tapi kita pakai yang X sama dengan 400 kali N. Maka 400 dikali N yang sudah kita ketahui jumlahnya adalah 3 orang. Maka 400 kali 3 hasilnya adalah 1.200. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal cerita yang selanjutnya. Jika teman-teman ingin mengerjakan, silakan di-pause ya videonya. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini kita memperoleh soal umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri atas siswa dan guru adalah 25 tahun. Jadi, rata-rata siswa dan juga guru itu 25 tahun. Jika umur rata-rata siswa itu 17 tahun dan guru 41 tahun, maka perbandingan banyaknya umur siswa dan umur guru itu berapa? Umur rata-rata siswa itu 17 tahun. Ini ya, umur rata-rata siswa 17 tahun. Umur rata-rata guru itu 41 tahun. Kemudian, umur rata-rata guru dan siswa adalah 25 tahun. Kita tulis terlebih dahulu biar kita tidak bingung. Misalkan, banyak siswa itu diganti dengan X, ini X. Dan banyaknya guru itu diganti dengan Y. Maka dari persamaan ini adalah X plus Y, siswa dan juga guru,
dikali 25 karena rata-ratanya adalah 25 sama dengan X kali 17 karena siswanya 17 tahun dan Y 41. Maka kita hitung, kita peroleh bahwa perkalian antara X plus Y dikali 25 jadi 25X plus 25Y dan 17X plus 41Y. Maka kita samakan, maka kita pindah ruas agar variabel yang berbeda bisa di satu. Maka kita pindah ruas agar yang X menjadi satu ruas yang sama dan Y menjadi satu ruas yang sama. Di sini diperoleh 25X dari sini dikurangi 17X dari sini. Kenapa minus? Karena pindah ruas. Nah, di sini yang di ruas sebelahnya adalah 41Y dikurangi 25Y dari sini. Kenapa minus? Karena pindah ruas. Maka selanjutnya adalah 25 dikurangi 17 itu hasilnya 8. Dan 41 dikurangi 25 adalah hasilnya 16Y. Maka dapat kita peroleh bahwa X sama dengan 2Y. Ini sama-sama kita bagi dengan 8. 8X dibagikan 8 sama dengan X. 16Y dibagi 8 hasilnya 2Y. Maka perbandingan antara X dan juga Y adalah 1:2. Jawabannya adalah yang A. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka silahkan di like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.